Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirisnawati dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Dalam video ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai kurikulum PAUD, diantaranya landasan, komponen, dan prinsip pengembangan kurikulum. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa pengertian dari pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan acuan atau bahan ajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Ada beberapa landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Dalam hal ini, proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antara manusia atau antara individu. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan ini dalam kurikulum pada dasarnya adalah produk yuridis yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Yang berikutnya itu komponen pengembangan kurikulum. Ada beberapa komponen dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen ini bertujuan atau berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Jika kita lihat dalam skala mikronya, tujuan kurikulum itu berhubungan dengan misi dan visi sekolah, seperti tujuan proses pembelajaran. Yang kedua, komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki setiap siswa. Yang ketiga itu komponen metode atau strategi. Komponen ini merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang sangat memiliki peran yang penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang keempat itu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Yang terakhir itu prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi terbagi menjadi 5. Yang pertama itu prinsip relevansi. Prinsip ini secara internal bahwa kurikulum itu memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Yang kedua, itu prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini perlu adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Terus yang keempat itu prinsip efisiensi. Prinsip ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal. Yang kelima atau yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Itulah beberapa materi tentang kurikulum PAUD yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.